Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika dengan NIM 17038420408 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hari ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model PBL terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa pada materi koloid di Tanjung Pinang. Untuk poin-poin dari presentasi saya pada hari ini, yaitu pada bagian pendahuluan berupa alasan kenapa saya memilih penelitian ini. Selanjutnya bagian tinjauan pustaka, yaitu studi literatur yang saya lakukan. Terus metodologi penelitian berupa teknik penelitian yang saya gunakan untuk proposal kali ini. Baiklah, dimulai dari pendahuluan, yaitu bagian pertama, pentingnya kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Menurut Wilson pada tahun 2000, itu dalam bukunya End Thinking Skill We Took, GRE Spotlight 79, yang mengungkapkan beberapa alasan tentang pentingnya kemampuan berpikir kritis. Pertama, pengetahuan yang didasari pada hafalan telah dikreditiskan katanya. Individu tidak akan dapat menyimpan ilmu pengetahuan dalam ingatan mereka untuk penggunaan yang akan datang. Kedua, informasi menyebar luas begitu pesat sehingga tiap individu itu membutuhkan kemampuan yang dapat disalurkan agar mereka dapat mengenali bermacam-macam permasalahan dalam konteks yang berbeda pada waktu yang berbeda pula selama hidup mereka. Ketiga, kompleksitas pekerjaan modern itu menuntut adanya staf pemikiran yang mampu menunjukkan pemahaman dan membuat keputusan dalam dunia kerja. Dan yang keempat adalah masyarakat modern membutuhkan individu untuk menggabungkan informasi yang berasal dari berbagai sumber dan membuat keputusan. Poin kedua yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar. Berdasarkan hasil angket, pengamatan dan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia, dapat dirangkum permasalahan yang terjadi di kelas 11A Tanjung Pinang adalah sebagai berikut. Pertama, salah satu materi pembelajaran yang masih sulit dipahami dan dikuasai siswa pada materi koloid adalah materi koloid dan perhitungan kimia. Kedua, metode ceramah masih dominan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga menimbulkan kejenuhan pada siswa. Ketiga, kondisi siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pelajaran kimia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap siswa yang tidak aktif bertanya. Keempat, kurangnya minat siswa dalam pelajaran kimia. Hal ini tidak dapat ditunjukkan dengan sikap siswa yang masih banyak mengobrol dengan teman, mencoret-coret kertas, terus bermain sendiri dan hanya beberapa yang mau menjawab bila diberikan pertanyaan soal dari guru. Kelima, masih banyak siswa yang belum mencapai KKM pada pelajaran kimia dilihat dari hasil pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan penyelesaian masalah siswa yang hanya bersifat di atas permukaan masalah. Siswa tidak mampu memberikan jawaban secara mendalam terhadap permasalahan yang coba diberikan. Poin berikutnya, berdasarkan beberapa penelitian yang telah menerapkan model PBL ini untuk melihat kemampuan berpikir kritis siswa, peneliti ingin melakukan penelitian untuk melihat pengaruh model PBL ini terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Perbedaannya di sini adalah peneliti menempatkan motivasi belajar untuk melihat hubungan antara peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan motivasi belajar siswa. Agar permasalahan ini teratasi, pembelajaran kimia di Tanjung Pinang perlu diubah model pembelajarannya. Pada penerapan kurikulum nasional, guru harus menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik karena pendekatan ini hasilnya lebih efektif. Salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam model pembelajaran saintifik itu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Sesuai dengan tadi materi sistem koloid, menuntut siswa dapat membuat dan menjelaskan kegunaan sistem koloid yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan model pembelajaran PBL menggunakan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sebagai fokus utamanya, jadi sangat relate. Berdasarkan masalah yang disajikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan berjudul Pengaruh Model Pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa pada materi sistem koloid. Rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa pada materi sistem koloid. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui apakah model pembelajaran problem based learning itu berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa pada materi sistem koloid. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis, pertama untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal model-model pembelajaran. Kedua, sebagai dasar untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut. Manfaat praktis bagi guru, pertama sebagai panduan untuk upaya mengoptimalkan pembelajaran kimia dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Bagi siswa untuk lebih meningkatkan minat dan prestasi belajarnya agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tinjauan pustaka. Pertama, landasan teori. Pertama, menurut Al-Tabani, Sadia, Arif, dan Kurniasi dan Sani, model PBL merupakan salah satu cara mengajar yang dimulai dari penyajian masalah yang nyata dan harus dipecahkan. Selanjutnya, menurut Sukmadinata, Ruggieri, dan Ennis, itu menyatakan bahwa suatu kemampuan nalar seorang dan menilai memecahkan masalah dan membuat keputusan ilmiah merupakan kemampuan berpikir kritis. Menurut Hamzah, B. Uno, Slameto, Sardiman, AM, motivasi belajar bisa menjadi faktor pendorong peserta didik untuk belajar dengan baik. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi.
Penelitian yang relevan. Pertama, itu review yang dilakukan oleh Alias Masek pada tahun 2011, yang hasilnya itu adalah proses spesifik dari PBL secara teori dapat mendukung perkembangan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya itu sejalan dengan review yang dilakukan oleh Alias Masek dan Elsher dan Gaber pada tahun 2014. Itu hasil penelitian menunjukkan selain kemampuan berpikir kritis, knowledge equation dan retention siswa juga meningkat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Cahaya yaitu 2012, hasilnya itu adalah problem based learning berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa dilihat dari jawaban-jawaban siswa dalam pembelajaran yang menggunakan model PBL. Selanjutnya itu adalah kerangka berpikir, dapat kalian lihat dari awal permasalahan pada bagan itu dari awal permasalahan, selanjutnya diterapkan model PBL, diterapkannya pre-test dan post-test, ada diterapkan perbedaan tindakan, dan akhirnya bagian bawah bagan yaitu ditemukan hasil perbedaan pengaruh antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya hipotesis penelitian, yaitu berupa hipotesis verbalnya. Pertama, HU1 tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis yang diajarkan dengan model PBL terhadap siswa yang diajarkan dengan model konvensional. Selanjutnya, HU2 tidak ada perbedaan motivasi siswa yang diajarkan dengan model PBL dengan siswa yang diajarkan dengan model konvensional. HA1 ada perbedaan kemampuan berpikir kritis yang diajarkan dengan model PBL dengan siswa yang diajarkan dengan model konvensional. HA2 ada perbedaan motivasi siswa yang diajarkan dengan model PBL dengan siswa yang diajarkan dengan model konvensional. Baiklah, selanjutnya itu bagian metodologi penelitian. Pada tahap pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di MAN Tanjung Pinang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus semester ganjil tahun ajaran 2020 atau 2021. Pendekatan dan jenis penelitiannya, itu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi eksperimen atau dikenal dengan eksperimen semu. Selanjutnya desain yang digunakan ada penelitian ini adalah non-equivalent group control group design, yaitu desain yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tahap atau prosedur penelitian itu pertama, tahap persiapan. Pertama, menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada standar isi di mata pelajaran kimia pada MAN Tanjung Pinang. Kedua, menyusun perangkat pembelajaran yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ketiga, menyusun instrumen penelitian yaitu baik soal isi, lembar observasi dan LKS-nya. Selanjutnya, menguji validitas instrumen tes kepada para ahli. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Penelitian dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu pelaksanaan pre-test, pertemuan kedua sampai keempat yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PBL, pertemuan kelima yaitu pelaksanaan post-test. Tahap penyelesaian yaitu pertama menganalisis dan mengolah data pre-test dan post-test dan hasil penelitian, dan terakhir menarik kesimpulan. Mengenai populasi dan sampel, adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 MAN Tanjung Pinang. Sampelnya ada siswa kelas 11A dan 11B. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling, yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan pertimbangan dan karakteristik tertentu. Digunakan kelas 11 sebagai kelas eksperimen, kelas 11B sebagai kelas kontrol dengan jumlah masing-masing sebanyak 30 orang siswa. Instrumen penelitiannya yaitu ada tes DC, data utama yang digunakan sebagai alat ukur penelitian atau instrumen ada tes DC, kemampuan berpikir kritis, lembar observasi sebagai penunjang dan penguat atau bukti bahwa penelitian ini benar terlaksana. LKS itu berfungsi melihat motivasi belajar siswa. Teknik pengumpulan data. Di sini terdapat dua jenis data. Data pertama itu kemampuan berpikir kritis, data kedua itu adalah keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Untuk data pertama itu menggunakan dua instrumen, sedangkan data kedua itu menggunakan satu instrumen. Untuk data pertama yaitu menggunakan instrumen tes EC dan LKS. Tes EC diberikan kepada siswa di awal dan di akhir pembelajaran di kelas eksperimen dan kontrol, sedangkan LKS juga diberikan kepada siswa di awal dan di akhir pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk data kedua itu menggunakan lembar observasi saja, di mana lembar observasi keterlaksanaan model PBL diisi oleh observer pada saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik analisis data yaitu pertama, data hasil tes EC dilakukan uji prasyarat atau uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek yang diteliti mempunyai varian yang sama. Uji homogenitas digunakan dalam penelitian ini menggunakan software SPSS versi 22 dengan uji Lipeni. Uji hipotesis. Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan software SPSS versi 22 dengan uji independen sampel test yang bertujuan untuk menguji beda rata-rata dua kelompok dan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Selanjutnya itu menentukan tingkat kemampuan siswa berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Di sini menentukan tingkat kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan tes EC yang memiliki indikator berpikir kritis.
Selanjutnya itu data hasil lembar kerja siswa. Teknik analisisnya adalah memberikan skor terhadap jawaban lembar kerja siswa LKS itu berdasarkan penilaian yang telah dibuat dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya dalam penelitian ini pernyataan yang digunakan adalah pernyataan yang bersifat positif, dan skor untuk setiap pernyataan terdiri atas 4 kategori, yaitu SS skor 4, skor 3 itu untuk S, TS skor 3, dan STS itu skor 1. Perhitungan skor gabungan dari pernyataan angket motivasi dilakukan dengan merujuk langkah-langkah Azwar pada tahun 2003. Demikianlah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.